Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Markus pasal 1, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Demikian firman-Nya. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa kerajaan Allah sudah dekat? Karena rajanya, yaitu Yesus Kristus, sudah datang. Itu berarti bahwa kerajaan Allah bukan hanya sudah dekat, tetapi sudah ada juga dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Nah, secara khusus dalam ayat 15 katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi hal selanjutnya akan kita coba melihat adalah, kalau kerajaan Allah sudah dekat, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah itu? Bagaimana supaya kita bisa menjadi warga dari kerajaan Allah itu? Kalau kita coba memahami, lain kali kerajaan Allah dan kerajaan surga dalam konteks tertentu sama artinya. Tapi juga dalam konteks tertentu, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu hal yang berbeda. Dalam konteks Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15, jelas kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan surga. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus Kristus datang untuk menegakkan kerajaan Allah, untuk membangun kerajaan Allah, dan untuk itu dia butuh pengikutnya. Dia butuh warga-warga yang akan masuk dalam kerajaan Allah itu. Tapi supaya bisa jadi warga dalam kerajaan Allah, supaya bisa masuk sebagai anggota-anggota dalam kerajaan Allah itu, ada syarat yang dituntut oleh Yesus. Syarat yang pertama adalah, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa jadi warga kerajaan Allah, yang pertama kita harus bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat dari cara-cara hidup kita yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah. Karena apa? Kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, tidak mungkin kita berbuat hal yang tidak sesuai dengan standar kerajaan Allah. Karena kita mau jadi warga kerajaan Allah, maka dituntut pertobatan dari kita, bertobat dari kegelapan, bertobat dari dosa, sehingga kita bisa jadi warga kerajaan Allah, dan saudara dan sayalah yang akan memperjuangkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu dibutuhkan pertobatan. Jadi mari kita belajar supaya kita bisa jadi warga kerajaan Allah. Kita bisa jadi anggota dalam kerajaan Allah yang rajanya adalah Yesus Kristus, maka kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Kita perlu meninggalkan cara hidup yang tidak betul. Kita perlu meninggalkan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan firman itu harus kita tinggalkan. Karena ketika kita sudah jadi warga kerajaan Allah, spiritnya berbeda. Kalau tadinya kita ada dalam kerajaan iblis, kita ada dalam kegelapan. Kegelapan itu simbol dari suatu kehidupan dalam dosa. Tapi setelah kita berpindah dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah, kita jadi warga kerajaan Allah, maka kita berpindah dari gelap kepada terang. Dan terang itu identik dengan kebenaran. Jadi yang pertama supaya kita bisa jadi warga kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah ada, sudah dekat, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Jadi sebagai umat, mari kita sadari akan keberdosaan kita
dan kita mulai menjadi warga kerajaan Allah. Dan setelah kita jadi warga kerajaan Allah, mari kita menegakkan kerajaan Allah. Kita bekerja supaya kerajaan Allah semakin jaya di tanah Papua. Dan salah satu spirit dari kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran. Kerajaan iblis spiritnya adalah kejahatan atau ketidakbenaran. Hal yang kedua untuk menjadi warga dalam kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat, kalimat selanjutnya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil. Kalau kita bicara Injil, maka kita bicara dua. Yang pertama, Injil menunjuk kepada kehidupan Yesus dari lahir sampai dia naik ke surga, yang diberitakan dalam kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu namanya Injil. Tapi yang kedua, Injil juga berbicara mengenai karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa, sampai dia mati di Bukit Golgota. Itu adalah berita Injil. Dan kita bicara Injil, maka itu bicara kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena hanya Injil lah yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, yang membuat kita bisa mengalami penebusan atau pengampunan dosa. Itu hanya karya Injil, yaitu karya Yesus Kristus. Nah, sangat penting untuk kita jadi warga kerajaan Allah, kita harus percaya. Percaya kepada Injil sama artinya percaya kepada karya penyelamatan Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, tapi juga sebagai Raja dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita jadi warga kerajaan Allah kalau kita tidak percaya kepada Rajanya? Karena itu kita dituntut untuk percayalah kepada Injil. Supaya kita bisa menjadi warga dalam kerajaan Allah. Tanpa percaya kepada Injil, tanpa percaya kepada karya penyelamatan Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi eklesia, yaitu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itu hanya karena Injil. Karena itu percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena Rajanya Yesus Kristus sudah ada bersama-sama. Karena itu tolonglah kami, supaya kami bisa masuk dalam kerajaan Allah, bisa masuk dalam sistem kerajaan Allah, bisa jadi warga kerajaan Allah. Dan supaya kami jadi warga kerajaan Allah, tolonglah kami supaya kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, dan kami mau percaya kepada Injil atau percaya kepada Yesus Kristus, yang bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat kami, tapi juga Raja dalam kerajaan Allah. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.